di dunia parenting bareng gue, Marcella Maria. Sesuai janji aku sebelumnya, aku akan mengundang salah satu narasumber, yaitu seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak dan seorang suami yang juga bekerja sebagai karyawan swasta. Ingin tahu cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, stay tune ya. Kita kenalan dulu sama narasumbernya. Bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, umurnya berapa, dan kegiatan sehari-harinya apa. Nah, kalau umur tuh sensitif banget ya. Ya, saya Eva, umur saya Something 36. Wow, 36. Tapi terlihat muda sekali ya. Menghibur. Iya dong. Lalu kegiatannya seperti yang sudah sampaikan tadi, sudah full time mom ya, full time mom, full time wife, full time istri, full time mendidik anak, merawat suami gitu. Oke, jadi kali ini dia memang benar-benar full time ya. Yang memang sebelumnya kita tahu, saya yang tahu bahwa beliau ini sebelumnya memang ibu pekerja yang super aktif banget. Apa kerjanya apa sebelumnya? Terakhir itu media online ya, jadi ya majalah tapi sebenarnya bidang atau kanal yang saya kelola itu memang tentang perempuan, jadi nanti ada lagi di sana. Oh ya, sedikit cerita ya. Oh. Ya, nanti akan ada sedikit bocoran. Mbak Eva, yang seperti yang kita tahu ya, bahwa memang saat ini tuh memang stigma antara ibu pekerja dengan ibu rumah tangga itu kan kental banget ya di lingkungan kita lah. Pokoknya sesuatu yang 2 hal ini yang bikin kita itu jadi wanita akhirnya dilema, dan akhirnya banyak banget orang-orang di sekitar, bahkan orang terdekat kita itu akhirnya berpikiran negatif lah. Justru kebanyakan negatifnya daripada positif, bener kan? Nah, ini sudah mengiyakan aja dari tadi. Nah, pertanyaan pertama nih sebagai ibu rumah tangga ya yang full time mom, pertanyaan pertama nih, apa sih miskonsepsi terbesar yang pernah Mbak Eva dapat selama jadi full time mom ini apa? Tentang ibu rumah tangga ya? Iya. Ini ya, mungkin lebih serangannya tuh lebih ke pribadi kita. Mesti yakin kamu di rumah toh, yakin. Nanti kalau, nah yang paling besar kita ada gini, wanita tuh harus mandiri. Nah, mandirinya mereka selalu berkonsepnya itu kan ke hal finansial ya. Nanti kalau ada apa-apa sama suamimu, nah itu loh. Nah ya, Itu kalau saya bilang itu sangat meracuni apa ya, pemikiran kita ya kan. Jadi akhirnya kita mikirnya kan gini toh, oh ya wes, saya harus kerja, saya harus menghasilkan uang. Menghasilkan uang ini pasti pikirannya itu ke bekerja di kantor bergaji. iya benar. Karena nanti kalau ada apa-apa dengan suami saya. Nah Iya. itu yang akhirnya membuat beberapa orang, ya bisa dibilang kadang saya waktu awal saya memutuskan untuk jadi full timer itu jadi yang menghambat. Jadi kita sudah niat, sudah oke, aku anak saya pasti saya rawat, saya bisa merawat anak saya dengan maksimal, bla 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 bla. Tiba-tiba ada itu. Nanti kalau suami saya ada apa-apa, suamimu ada apa-apa, kamu nggak punya pegangan, kamu nggak punya penghasilan. Nah itu biasanya yang pasti menyurutkan ya. Maksudnya kayak ya itu bikin para calon full time mom itu jadi berpikir ini, jadi mundur lagi. Oh iya, saya harus kerja. Padahal sebenarnya masing-masing kita itu memutuskan untuk menjadi rumah tangga maupun bekerja itu kan pasti dilatar belakangi oleh support system yang berbeda. Artinya gini, oh saya memilih menjadi rumah tangga itu ada tujuannya dia, pasti ada kan? Iya dong. Nah, saya memilih saya tetap bekerja pasti juga ada tujuannya, dan sebenarnya apa ya? Ada istilahnya, memang kita itu harus memantapkan niat, dan ada istilahnya kita mesti tutup mata, tutup telinga. Iya. Agar kita bisa berpikir dengan tenang, karena semakin kita dapat masukan, itu kadang ini loh Goyah ya. akhirnya kita nggak fokus sama yang kita mau kan. Iya, Kita nggak iya. fokus sama, nah itu sih. Dan kalau tadi dibilang apa yang saya pikir mungkin ibu-ibu di luar sana juga setuju ya, maksudnya ibu rumah tangga, maksud saya di luar sana setuju itu pasti yang kamu yakin gitu, nggak kerja, nggak berpenghasilan, nanti kalau suamimu itu pasti, kalau saya bilang sih ya ibu-ibu ya. Oke.
pada saat memutuskan nih untuk pertama kali ya udah deh aku mau jadi ibu rumah tangga misalnya gitu kan, yang seperti sekarang gitu kan, itu pas awal-awal itu ada nggak sih kepikiran kayak kalau gue jadi ibu rumah tangga suami gue udah mapan begini, maksudnya apa gitu yang jadi bahan pertimbangan akhirnya kamu memutuskan? Pasti ada dong ya, pasti ada dong yang namanya aku mau jadi ibu rumah tangga toh suamiku juga kerjanya udah mapan misalkan, atau pekerjaannya juga udah PNS, maksudnya setiap bulan pasti ada pemasukan, atau mungkin usahanya udah gede banget gitu kan. Nah pemikiran seperti itu ada nggak? Ya benar, jadi kalau misalnya dibilang mempertimbangkan kondisi suami, pastilah ya melihat saya pertimbangkan dulu dengan berhentinya satu pendapatan itu yang selama ini meja ini ditopang 2 kaki harus bisa ditopang 1 kaki kan, dilihat dong keseimbangannya. Nah jadi ya kalau saya bilang kita nggak bisa gegabah yang tiba-tiba nggak bisa saya mau jadi ibu merawat anakku nggak bisa makan tanpa aku, terus tiba-tiba nggak terlihat kita tidak memperhatikan keuangan rumah tangga, itu juga salah. Jadi itu jelas jadi pertimbangan juga, jadi bahan diskusi gimana. Harus dikalkulasi betul-betul ya, ya, bahwa pengeluaran tiap bulannya itu seberapa gitu ya. Jangan memutuskan. Iya betul, jangan sampai batin kita bahagia perlu tersiksa. Ya. Bahaya. Ya, Jadi begitu. Jadi ya saya melalui tahap itu, tahap diskusi sama suami, terus memantapkan diri, terus kita juga ya balik lagi lah ya, semua hal yang kita usahakan itu kita meminta restu dari yang kuasa. Jadi setelah merasa ya sudah memang saya harus menangani anak saya sendiri di rumah, dan kita menghitung bisa lah, cukup lah pendapatan yang hanya dari suami saya, ya semua kembali kita kembali kepada Tuhan. Maksudnya kita berdoa semoga apa yang kita usahakan ini sesuai dengan rencana gitu. Jadi kita mendapatkan yang saat ini kita inginkan. Jadi misalnya anak saya juga terhandle, tapi juga kebutuhan di rumah saya bisa atur. Nah, ya itu tadi, karena itu juga ya itu harus ngaku ya, kita nggak bisa menutup mata, kita nggak bisa iman tanpa perbuatan itu kan nol. Artinya gini, saya beriman wes pokoknya saya ibu rumah tangga yang mengabdi, tiba-tiba uang Tuhan akan enggak seperti ini. Ya. Jadi semua tetap harus berusaha ya. Masalah rezeki kita yakin banget bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki kita masing-masing. Tapi kan kita nggak diberikan akal budi yang Betul. buat menghitung ya. Udah ada kalkulator. Semua itu kalau diputuskan harus dikalkulasi dulu lah pokoknya. Ini Ya, seperti itu ya Bu ya. itu. Karena tadi yang sudah dibilang bahwa jangan sampai batin kita bahagia karena sudah setiap hari bisa sama anak, tapi perut kita kosong, perut kita lapar karena nggak ada duit. Itu nggak salah sebetulnya. Ya. Jadi kalau udah kayak begini nih, ada nggak sih rasa bosen sebenarnya? Ya kalau saya sih ada rasa bosen ya, karena kita berdua kan dulu sama-sama aktifnya nih, dia sebagai pekerja lapangan dan saya juga. Kalau saya sih sekarang sudah mulai agak merasa bosen. Nah, kalau Mbak Eva sendiri gimana? Udah merasa bosen dan ada nggak sih rasa penyesalan dulu tahu gitu dulu aku nggak usah resign gitu? Ada nggak? Ini kan saya di sini saya bicara dari sisi saya ya, ibu Iya. ya. Jadi kalau saya sama sekali, Luar biasa. sama sekali. Karena gini, mungkin ini justru saya pengen cerita ini kan saya resign itu tahun 2016. Berarti 4 tahun ya. pada saat anak saya SD ini dia umur 3 tahun betul. Nah, justru hal itu terjadi di awal kalau saya. Jadi di tahun-tahun awal itu saya kayak modelnya gini. Oke, saya dapatkan yang saya inginkan. Saya handle anak saya sendiri, anak saya yang tadi saya bilang nggak doyan makan, Akhirnya mau makan. Maksudnya intinya saya handle sendiri lah. Apa yang dulu dilaporkan itu kan saya jadi tahu sendiri. Kita tahu sendiri, kita bejek sendiri gitu kan. Puas. Oke. Nah, tiba-tiba gini, begitu berhadapan sama suami gitu, kayak minder Bu, gitu. Masa minder gini, ya wes lah, aku nggak dapet uang, situ toh yang ngasih uang, maksudnya situ yang bisa dapet uang gitu. Tiba-tiba kita itu ngerasa gini, kalau saya mungkin nggak usah kita ya, saya kan ini ceritakan saya. Iya. Saya tuh juga merasa dikit-dikit cemburu sama suamiku. Jadi Karena mau kayak jangan-jangan setelah saya berdaster dia udah ini gitu kan. Jadi saya awal-awal sebenarnya saya itu yang stres, terus saya bilang ya wes lah kalau kayak gini saya merasa perhatian suami saya itu tiba-tiba berkurang, padahal enggak sebenarnya. Justru suami saya tuh lucu sih sebenarnya, dia lebih mungkin dia bingung ya apa sih caranya istri saya ini biar
dia nggak rasanya, tapi justru dengan dia itu uru-uru apa bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya uru-uru itu apa? Menenangkan. Itu buat saya merasa saya direndahkan gitu mas saya. Emang kalau gitu loh. Nah itu jadi itu di awal-awal gitu gampang ya, maksudnya kayak karena saya bilang tadi saya itu kan memutuskan itu 1 minggu hanya dalam jangka 1 minggu itu saya baru kepikiran bahwa saya harus berhenti gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya saya akui kurang persiapan ke pribadi. Jadi pada saat tahun-tahun pertama itu kayak modelnya ya itu tadi loh, suami bertindak gini, saya pikir suami itu memberi kelonggaran apa, saya merasa diremehkan. Kenapa? Emangnya saya nggak punya uang, terus kamu ngasih saya sama? Bener. Padahal diri kita kan. Iya benar. Kita merasa bahwa kenapa aku udah nggak rapi, nggak selalu mandi pagi, terus pokoknya gitulah. Padahal suami saya enggak gitu. Nah Kita selalu merasa kita kayak nggak guna gitu ya, karena kita nggak menghasilkan. Kita ternyata ibu nggak cuma aku aja loh ya ngerasa, ternyata dia juga yang ngerasa loh. Nah kalau Normal berarti ya. kalau kitanya apakah pengen kembali kerja, itu malah saya tuh tahun-tahun pertama dapetnya gini, maksudnya lu kalau udah ini aku tak kerja gitu. Cuman kalau sekarang saya adalah dalam kondisi yang sekarang itu enggak, dan sama sekali makanya saya tadi bilang ya, kita tidak akan pernah tahu sebelum kita tuh menjalani pilihan itu sebenarnya. Saya takut menjalani sebagai ibu rumah tangga, full timer ibu rumah tangga, nggak bergaji, itu saya takut. Saya gini, bisa nggak ya saya hidup kayak gitu? Bisa nggak saya hanya meminta dari suami, ya kan? Bisa nggak gitu loh. Nah tapi kalau setelah saya jadi sekarang, enggak, saya tidak ingin meninggalkan profesi ini untuk kembali bekerja. Karena ini setiap orang berbeda ya. Jadi tolong ibu-ibu di luar sana tidak perlu menyamakan. Kalau standarnya begini, ini nggak ada standarnya. Kita sebagai perempuan itu ini sedikit ini ya. Kalau saya bilang setelah saya menjalani, kita kan sebenarnya sudah menjadi 2 profesi ya. Imam dan multitema. Ternyata wanita itu nggak ada standar. Kita tidak bisa wanita yang baik atau ibu yang baik itu ibu yang itu nggak bisa. Karena support system kita kan berbeda. Mungkin ada orang di luar sana yang dia mungkin bisa menitipkan anak di tempat yang safe, yang aman, yang sudah sempurna lah. Gitu. Jadi dia bisa bekerja, beda lagi. Dan mungkin perasaannya dia memang seret untuk bekerja, dan mungkin anaknya juga ini. Nah jadi ternyata setelah menjalani itu tidak ada standar. Jadi tidak bisa dibakukan bahwa yang benar itu kita sebagai wanita itu harus begini, harus begitu, nggak benar. Jadi kan pertanyaannya adalah pengen kerja nggak? Kalau saya ini mah enggak. Setelah saya menjalani full time itu saya nggak ingin kerja. Cuma memang ini ada trik ya, kayak kita ini yang awalnya bekerja bergaji, carilah kegiatan, carilah pekerjaan di rumah. Gitu, karena Pekerjaan di rumahnya aku ngepel gitu ya. Kita mulai inilah, kalau saya bilang sih, tapi pada saat kita nganggur kan, wis nggak nganggur tuh memang otomatis kita sebenarnya akan mencari apa sih hobi kita, apa sih. Jadi jangan langsung berpikir bahwa ibu rumah tangga tuh ya sudah rawat anak, nyapu, ngepel, masak, dan tidak benar tidak. Dan itu tidak tabu ya. Kadang kan orang berpikir kan ya udah kalau ibu rumah tangga itu ya nggak jauh-jauh dari dapur, nggak jauh-jauh dari rumah anak dan lain-lain, itu sebenarnya enggak. Tetaplah asah kemampuan Anda. Jadi misalnya nggak perlu mencari yang seperti orang lain. Jadi misalnya Ibu milenial itu harus yang ibu yang kreatif ya. Kalau bisa sekreatif mungkin yang bisa menghasilkan. Betul. Kalau bisa goreng tempe itu bisa menghasilkan. Iya, kalau bisa tempe itu dikemas, dikelola gitu, dijual lagi itu. Banyak banget kan ya sekarang. Maksudnya sekarang kita juga kan berkecimpungnya kan di dunia digital yang dimana-mana apapun itu serba YouTube lah, serba googling lah ya kan. Apapun itu kegiatan di rumah bisa juga menghasilkan. Seperti ibu ini juga sekarang punya catering loh. Jangan heran kayak begini-begini deh, heran
salah satu pemilik catering di Kota Malang gitu. Jadi tetap walaupun dari rumah dia tetap bisa menghasilkan. Ya. Itu baru ibu luar biasa. Oke. Selanjutnya nih, ngomong-ngomong masalah dari tadi ngomongin masalah ibu ya. Sekarang saya nanya nih lebih detail lagi. Arti dari istri dan ibu sendiri itu menurut Mbak Eva itu apa? Kalau saya itu sederhana ya. Kalau arti ibu itu kamu harus ada buat anak. Kalau artinya istri ya kamu harus ada buat suami. Oke. Ya sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya? Ya. Jadi gini, nah ada itu bukan berarti fisiknya yang ada. Oke. Jadi kalau kamu mau dibilang ibu ya kamu harus ada buat anakmu dong. Jadi pada saat anakmu membutuhkan apa ya, mama saya ingin ya mungkin ingin dilihat curhatnya ya kamu harus ada. Kalau kamu nggak ada mengabaikan anakmu, Iya. itu kamu sudah bukan seorang ibu loh, meskipun kamu full time. Iya, Bener kan? Tapi kalau kamu seorang ibu bekerja, tapi kamu selalu meluangkan waktumu pada saat pulang kerja, kamu tetap menemui anak, menanyakan, loh itu kamu seorang ibu sejati. Melakukan interaksi Betul. gitu ya, Jadi- tetap apa ada bonding ya antara ibu dan anak Nah, bekerja itu tetap ke apa sebagai tadi pertanyaan sebagai istri juga sama. Kamu harus ada buat suami kamu gitu. Adanya ya ada pada saat dia membutuhkan. Kita tuh ada, bukan Cuma senangnya doang. Itu ya salah ya. Jadi begitu ibu-ibu harus jangan mau menemani setiap Nah, bika susah duka harus ada, itu definisi istri menurut Mbak Eva. Betul, jangan cuma tanggal muda aja ya bro. Jadi gitu, kalau saya sesimpel itu. Jadi berarti kan nggak ada batasan mesti kerja mesti ini enggak, kerja di Iya. manapun kamu bisa jadi istri dan kamu bisa jadi ibu. Kerja dimanapun kamu bisa menjadi istri dan menjadi ibu gitu ya. Iya, Hanya betul. kita nggak bisa jadi bapak. Saya tanyakan nih pertanyaan selanjutnya ya nih. Pertanyaan nomor 3 ini adalah apa sih yang paling berat dalam menjalani multi peran sebagai seorang ibu dan seorang istri, apalagi full time mom begini kan biasanya kan agak sedikit banyak inilah ya, maksudnya sedikit banyak interaksi sama suami, justru lebih banyak kan ya sama anak juga kan. Kadang-kadang anak mau ini terus sedangkan suaminya mau ini, akhirnya bingung kayak gimana gitu. Ada nggak sih? Ya pernah. Apa ya, paling sebenarnya lebih ke mengelola emosi pribadi aja sih ya. Maksudnya gini, Contoh kejadian apa ada ya? nggak? Contoh kejadian, mungkin karena saya sangat menikmati sih ya bu. Tapi gini, memang gini, ini loh pada saat memang gini, kita kayak model itu semua mama, tau gak sih? Jadi Oh, iya. si bapak, kebetulan suami saya bekerjanya di luar kota ya. Si bapak itu menyerahkan semua urusan rumah tangga ke saya misalnya apa. Tapi mungkin ini gini ya, kondisinya pas capek, kondisinya pas mungkin anak rewel, cranky apalagi anak saya 2 ya, yang satu udah mulai bisa perang tanding sama kakaknya gitu kan. Jadi pada saat ini habis gitu suami saya tuh tolong ini ada ini mau, ya benar itu memang tugas saya, tapi kadang itu sih yang bikin apa ya, kayak hah gitu, saya pengen pergi dulu deh gitu. Duh gitu. Menangis. Kamu nggak bisa apa jalanin sendiri dulu, kan aku lagi repot begini gitu ya. Saya pernah ya. Pernah cuma pernah seperti itu, dan kalau saya bilang sih hal itu mungkin akan sering lah terjadi dalam kehidupan Iya. suami rumah tangga, karena kan sebenarnya mereka itu bukan gini, yang membuat kita stres itu karena kita berpikir kok nyuruh aku gitu kan, maksudnya aku istri loh ya, tapi salah sebenarnya. Mereka itu kan saya pernah bicara sama salah satu psikolog ya, dulu teman saya. Jadi dia bilang, kalau anakmu itu nakal di depanmu atau suami kamu itu melalaikan, nah ini suami saya tuh kalau di rumah kan gitu, di mana kunci mobil, di mana handphone, di mana dompet, itu seolah-olah tuh saya nih neninya ya. Saya punya anak 3 bu, karena suami saya pulang. Tapi ternyata pada saat orang-orang terdekat kita itu melakukan seperti itu ke kita, itu hal yang bagus. Iya. Berarti mereka kepercayaannya mereka ke kita itu benar yang full, yang nah itu sebenarnya itu hal yang bagus. Nah kalau ya mungkin itulah tipsnya ya, saya selalu ingat, oh ya mereka menyayangi saya, mereka menganggap saya ada berarti. Artinya mereka benar-benar masih membutuhkan Iya, bergantung Mbak Eva ya. sama kita. Iya. Kita bangga ya, maksudnya Iya. oh anak-anak kita nyari kemanapun mereka pergi kita yang dicari gitu kan. Iya. Kemanapun suami pergi, kemanapun kita Kunci mobil dicari. ya betul loh, itu Dompet nggak ada. Gitu kan. itu betul, tapi ternyata menyebalkan memang bu, menyebalkan loh. Kadang kalau itu dan itu terjadi
terjadi loh ya, terjadi pada jam-jam kritis gitu kan, pada jam-jam dia mau berangkat gimana ini. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya pas lagi gitu, duh nggak bisa Pak, tapi bisa nggak sih mengatur emosi pada saat itu? Maksudnya, oh ya udahlah, ya memang ini kerjaan gue, ya udah, walaupun dalam hati ini kadang suka dongkol gitu kan. Bisa nggak sih, kan harusnya lu bisa sendiri, kenapa sih harus nyuruh-nyuruh gue gitu kan? Pasti kan ada emosi tuh. Nah, bisa nggak selama ini ngatur, atau kalau nggak pada saat disuruh, doh, bawa cari sendiri sana lo, pernah nggak kayak gitu? Atau enggak? Saya nggak pernah sih Bu, tapi gini mungkin karena mungkin di rumah itu anak ada asisten. Waktu awal-awal pernah saya bilang, aduh, maksudnya repot kalau awal tuh memang suami saya ya berinisiatif sendiri, maksudnya berinisiatif sendiri, tolong Mbak cariin gitu ke asisten rumah tangga saya gitu. Tapi itu aja lah, seiring waktu nggak sampai lah ya, nggak sampai apa kata orang Jawa nyentil-nyentil, nggak sampai. Maksudnya karena memang ya itu tadi mungkin saya punya kesadaran kalau ya itulah gitu, maksudnya ya itu tetap suami saya yang saya harus hormati, yang komitmen saya untuk melayani dia kan itu ya. Lalu anak-anak saya misalnya saya lagi apa, bahkan kita mandi pun hanya cukup 1 menit kan gitu kan, dan gedor gitu kan, padahal hanya minta air gitu kan, kenapa harus saya ngambil gitu kan. Tapi ya sudah, itu menjadi ini sih memang ya kita anggap sendiri ya, anak-anak dan ini Jadi seorang istri ya? hiburan, anggap aja itu hiburan. Oh ya, gitu kan. karena kalau dipikir bikin kita jadi stres ya, apalagi jadi ibu rumah tangga, stres kan nggak enak juga kan di dalam rumah. Kuncinya dalam berumah tangga itu sebenarnya ada di istri. Kalau istrinya bahagia, pasti semuanya jadi serba ada. Nah, udah kayak ini apa, pintu ajaibnya Doraemon, kemana aja kita pergi bisa, apa aja yang kita minta ada. Jadi bahagiakan istrimu bapak-bapak. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih, belum selesai pertanyaan, masih banyak. Ada nggak sih mimpi yang belum terwujud saat ini, sampai saat ini, setelah menjadi seorang ibu? Mungkin dulu pas awal bekerja itu kan, wah aku pengen punya mimpi keluar negeri, jalan-jalan dulu, pengen punya rumah mewah, apalah itu. Nah, setelah menjadi ibu rumah tangga ini, bagaimana? Iya dong, masih banyak mimpi saya. Ternyata setelah menjadi rumah tangga, saya boleh bilang ternyata mimpi saya itu banyak. Gitu. Oh gitu. Karena ternyata justru mimpi itu bermunculan Setelah berumah tangga. setelah menjadi rumah tangga. Wow. Coba. Ternyata dunia itu nggak sesempit itu Bu gitu. Oh gitu. Jadi ini ya, mungkin karena dulu itu saya mulai belum menikah kan bekerja. Itu kan konsepnya kita ke diri kita ya. Maksudnya gini, oh ya aku cita-cita aku pengen ini, aku pengen beli ini, aku pengen punya ini. Ya, cita-cita secara personal kan. Lebih ke personal sebelum saya udah menikah. Nah tapi setelah saya menjadi full time mom itu entah kenapa kok saya merasa muncul tambah banyak mimpinya dan apa ya, semakin ya puji Tuhan kok klop gitu loh ya sama suami. Jadi oke, saya pengen yang jelas membesarkan anak-anak, memberikan mereka pendidikan yang semaksimal mungkin yang mereka bisa raih. Lalu kalau di sisi saya bilang karir ya, justru saya menemukan karir saya gitu. Jadi iya, terpendam ini ceritanya. Nah, jadi ini ya kebetulan tiba-tiba saya dan suami itu ya bikin usaha. Saya nggak mau sebutkan, intinya gini, kita tiba-tiba pengen begini, kita pengen bikin ini bagus, mungkin bisa dibilang saya pengen mimpi-mimpi itu mulai bisa terpikirkan karena saya kan udah fokus, saya nggak ngurus mimpi orang lain. Pada saat kita bekerja sebenarnya kita kan juga membesarkan mimpi orang lain. Iya. Which is itu nggak salah, karena itu komitmen kita, saya bekerja gitu kan. Nah pada saat kita bekerja sendiri menjadi wira swastawan, itu kita benar bisa mewujudkan mimpi loh kan sebenarnya. Iya. Asal konsisten. Ya. Fokus. Nah, oke. Dan akhirnya ini mimpi, kebetulan saya dan suami saya itu sebenarnya kalau diruntut dari nenek moyang, aliran darah dan lain-lain, dia itu entrepreneur ya. Jadi jiwa entrepreneur ya. Sebenarnya bukan orang yang ini. Nah, ya itu dari situ sebenarnya yang orang kantoran itu saya yang merasa safe kalau disebut itu bergaji itu saya. Kalau suaminya tipikal lebih ke challenging ya, dia suka yang nah ya udah, karena sekarang yang posisinya saya yang bisa lebih bebas, akhirnya klop gitu. Saya saling, kalau dibilang mimpi suami ya mimpi suami, mimpi saya. Jadi makin muncul oh iya kita bikin begini, kita makin bikin nyata ya. Nah, tuh teman-teman
Tuh, ibu-ibu di luar sana, maksudnya dalam artian bahwa dengan kita jadi ibu rumah tangga, walaupun nggak berpenghasilan nih, misalnya nggak berpenghasilan bulanan fix dari kantor gitu, kita tetap bisa mewujudkan impian-impian kita dengan cara bahkan akan menemukan loh. Betul itu, bahkan akan menemukan, justru kita akan di rumah itu kita kayak disuruh menggali gitu loh, keahlian kita itu sebenarnya apa sih selain menjadi pegawai kantor itu apa sih. Nah, salah satunya adalah ya muncul dengan dengan bukti bahwa Mbak Eva ini bisa gitu, malah dia bilang dia malah semakin banyak bermunculan ide-ide dan akhirnya muncullah cita-cita itu untuk meraihnya ya. Terus kita juga ya itu tadi yang saya bilang kan, tadi tanya tuh yang awal istri itu apa ya, itu tadi kita jadi ada buat suami. Nah ada itu macam-macam kan maksudnya kita jadi tahu, kita jadi punya banyak waktu ngobrol kan sama suami. Jadi suami ngomong aku tuh pengen kita tuh begini, nah kita bisa membantu untuk itu gitu loh maksudnya. Kita karena kita sudah fokus, memang kita fokus sama anak sama suami kan. Nah begitu. Intinya tetap semangat, kalaupun misalnya orang berpikiran ya enak sih tuh udah ada modal, misalnya suaminya udah mapan, tenang ibu-ibu di luar sana itu tenang ya, maksudnya kita semua pun kita menganggap diri kita mulai dari nol gitu loh, kita menganggap semuanya itu tidak langsung ada secara istilahnya instan ya, semuanya memang dari bawah. Kalaupun memang nggak ada modal, toh sekarang bisa kok kita jualan secara online, misalnya kita butuh modal yang cukup besar, sedangkan kita cuma bisanya jual online kecil-kecilan, nggak apa-apa, dari situ kumpulin aja sedikit-sedikit, habis itu kita bisa menabung, kita bisa, yang penting itu kita bisa kelola keuangan, itu yang paling penting. Dan yang penting lagi itu modalnya Bu ya. Iya benar, konsisten modal niat sama pintar kelola keuangan. Karena kalau semua itu nggak bisa kita lakuin ya percuma juga ya. Cita-cita juga yang setinggi apapun juga nggak akan bisa tercapai. Ada dukungan finansial sebanyak apapun juga nggak akan. Betul. Nah kalau ini aku setuju banget ini kayak gini. Yang tadi nggak setuju ya. Oke, setelah ngomongin kelola keuangan, kita sekarang ngomongin untuk sang buah hati nih. Setelah memutuskan berpindah dari ibu pekerja menjadi ibu rumah tangga full time mom, pasti ada dong harapan terbesar untuk sang buah hati. Ketika pasti mau dong kayak memutuskan aku mau jadi ibu rumah tangga biar aku tuh bisa ngajarin anakku ini gitu kan. Pasti harapan terbesar tuh pasti ada. Nah, ada nggak sih harapan terbesar untuk sang buah hati setelah menjalani ibu rumah tangga? Ada dong. Kebetulan anak-anak saya itu dua-duanya cewek ya. Jadi kalau harapan saya itu tadi, saya ingin agar anak saya itu sukses menjadi ibu dan istri next time. Pada saat dewasa. Dan saya ingin mereka ini ya, mungkin setelah saya menjadi rumah tangga tuh kualitas hidup sih. Saya lebih konsen ke kualitas hidup. Jadi kita tuh kan itu tadi bukan berarti kamu sukses tuh karena karir kamu di puncak, karir kamu bagus atau uang kamu secara finansial kamu bukan itu, tapi kualitas hidup. Bagaimana kita meraih kebahagiaan. Kalau saya bilang harapan saya terbesar buat anak-anak saya tuh mereka hidup bahagia sebagai ibu dan sebagai istri nanti. Jadi bahagia gitu. Jadi nggak yang karir setinggi apapun kalau nggak bahagia gitu kan. Iya, banyak yang terjadi soalnya ya. Jadi saya selalu dan semoga anak saya semoga saya bisa memberikan contoh, karena kalau anak-anak itu kan sebenarnya kalau anak orang tua itu kita kasih omongan, nasihat, tapi kan mereka apa yang mereka lihat itu yang mereka akan tiru. Jadi ya saya berharap saya bisa memberikan teladan yang baik, saya dan suami ya bisa memberikan teladan yang baik, dan anak-anak saya pastilah saya pengen mereka punya karir, punya ini, cuman saya lebih fokus ke kualitas hidup mereka lah. Semoga mereka bisa bahagia, bisa memilih pilihan hidup ya, menjalani pilihan hidup yang maksimal buat mereka, yang bisa membawa mereka ke itu tadi kualitas hidup yang paling baik lah. Seperti itu. Dan harus pandai bersyukur mungkin. Betul. Saya lupa benar itu. Jadi kuncinya juga itu. Jadi kita bersyukur. Karena ya itu kan banyak kan yang bilang jadi jangan nunggu bahagia, bersyukur dulu enggak, karena bersyukur dulu kita bisa bahagia. Karena sebanyak apapun, sedikit apapun kalau kita bersyukur kita pasti akan merasa tercukupi. Betul enggak? Kita pandang yang baik gitu ya kan, bersyukur kita pandang kebaikan daripada yang keburukan gitu. Betul.
Oke, lumayan juga ya ujangannya ya, Bu. Lumayan. Oke, pertanyaan terakhir nih dari aku nih. Apa sih yang kira-kira ingin Mbak Eva sampaikan ke ibu-ibu di luar sana, baik antara ibu pekerja maupun ibu rumah tangga, biar mereka itu nggak bingung dalam memilih antara jadi ibu pekerja atau jadi ibu rumah tangga. Kira-kira apa hal yang ingin disampaikan? Mungkin dikasih tips atau triknya juga boleh. Oh iya. Pokoknya jangan terlalu sering lihat rumput ya. Oh iya, rumput apa? Rumput tetangga? Loh, bener loh. Itu kelakaran tapi itu bener. Jadi fokuslah pada diri kita. Jadi kalau kita apa yang membuat kita ini damai gitu ya. Jadi misalnya, oh saya itu sebenarnya saya itu ingin banget jadi ibu rumah tangga. Saya nggak bisa ninggal anak saya harus handle mereka sendiri. Ya sudah, fokus ke situ. Fokus dalam arti begini, oke. Kalau saya di rumah berarti saya harus ngapain? Berapa pemasukan, maksudnya kebutuhan antara pemasukan dan pengeluaran di rumah tangga saya bagaimana? Fokus aja ke situ. Dan itu tadi ya Bu, nggak perlu mendengar, cuman dalam arti jangan semua masukan itu dipikir. Karena semakin banyak kita mendapat referensi, itu akan semakin bingung, gitu kan? Karena setiapnya itu tadi saya bilang, setiap perempuan itu tidak bisa distandarkan. Kita punya support system berbeda. Jadi saya bilang ibu-ibu baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga di luar sana, mari fokus ke kita diri sendiri. Maksudnya carilah kebahagiaanmu dulu lah. Kita nggak bisa membahagiakan orang lain kalau kita nggak bahagia loh. Betul. Benar nggak? Sama seperti yang tadi bilang, dalam rumah itu kalau ibunya bahagia, seisi rumah itu ceria. Iya. Nah, jadi dan satu lagi, banggalah sama diri kita. Wanita tuh unik ya kan Bu ya? Iya. Karena warnanya semua ke kita ya kan? Nah, tapi balik lagi, jangan dipikir itu sebagai beban. Pikirlah itu sebagai anugerah. Saya terlahir sebagai perempuan, saya punya anak. Ambillah sesuatu itu tadi, segala kondisi itu syukuri yang baik. Jadi misalnya, waduh anakku nakal, puji Tuhan saya punya anak. Saya dipercaya punya anak, saya bersyukur. Lantas kita akan bisa merawat anak ini dengan baik, dengan bahagia gitu. Karena kalau kita melakukan aja gak bahagia ya, yang datang itu bukan hal yang baik gitu. Jadi kalau saya bilang, nah misalnya ibu bekerja, jangan berpikir, aduh saya ini harus kerja lagi. Jangan, berpikirlah apa, wah saya ini berarti aktualisasi diri saya kelihatan gitu kan, kalau saya bekerja, saya begini, lalu sampai rumah ya jangan, maksudnya harus merawat suami atau masih merawat anak, ya nikmatilah itu dan fokuslah pada dirimu. Jadi jangan, bolehlah kita mendengar, karena bagaimanapun kita tinggal bersosial ya, pasti ada komentar, dan kan begitu ya, kita pasang foto, status, dikomentarin ya Bu ya, jadi pasti Pintar-pintarlah menyaring ya. Pro dan kontra itu pasti ada, karena apa yang kita lakukan, orang tidak berjalan dengan sepatu kita kan, gitu. Jadi rawatlah sepatu kita sendiri, jadi kita bisa nyaman. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada standar, apakah ibu itu harus begini atau begitu, tidak ada standarnya. Tapi yang bisa membuat kita bahagia menjalani itu ya diri kita sendiri. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Apa yang bermanfaat buat kita ya ambil aja, petik aja gitu ya. Oke guys, mungkin sekian dulu sharing dari aku sama Mbak Eva tentang stigma dari ibu rumah tangga itu sendiri. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka banget sama video ini, jangan lupa buat like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat share ke semua sosial media kalian.